Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau remaja putri itu beresiko untuk mengalami anemia loh? Nah, apa sih anemia itu? Dan bagaimana cara mencegahnya? Mari kita simak bersama-sama ya. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu remaja. Remaja merupakan tahap perubahan masa anak menuju dewasa. Remaja terdiri dari 3 jenis, yaitu remaja awal usia 10-13 tahun, remaja menengah usia 14-16 tahun, remaja akhir usia 17-19 tahun. Pada fase ini, seseorang perlu asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, bila zat gizi yang masuk kurang dapat menyebabkan anemia. Apa itu anemia? Anemia merupakan keadaan tubuh di mana kadar hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh pada remaja putri kurang dari normal, yaitu kurang dari 12 mg per dl. Mengapa remaja putri rentan mengalami anemia? Pertama, pada fase remaja pertumbuhan semakin cepat sehingga kebutuhannya meningkat. Yang kedua, pada fase menstruasi remaja putri akan mengalami kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak setiap bulannya. Ketiga, pada fase remaja seringkali kita lebih memikirkan penampilan sehingga banyak remaja putri yang melakukan diet. Namun diet yang dilakukan terkadang tidak mencukupi asupan gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang keempat, remaja putri merupakan calon ibu yang akan memasuki periode kehamilan, sehingga akan beresiko kehilangan darah saat melahirkan. Gejala yang muncul pada anemia umumnya wajah pucat, cepat letih, kurang nafsu makan, kurangnya konsentrasi dalam beraktivitas. Nah, dari gejala yang timbul tersebut, kita juga dapat melakukan beberapa tes sederhana sendiri, yaitu tekan telapak tangan selama 1 detik jika terlihat pucat atau kebiruan bertanda anemia. Perhatikan mata dengan cara tarik kelopak bawah mata dan lihat bagian dalamnya. Jika terlihat pucat, petanda anemia. Yang ketiga, perhatikan kuku. Bila kukunya tipis dan sisinya melengkung seperti sendok, pertanda kekurangan zat besi. Anemia juga dapat menyebabkan beberapa dampak dalam kehidupan sehari-hari pada remaja putri, yaitu penurunan imunitas, konsentrasi menurun, kebugaran menurun, prestasi belajar menurun. Nah, bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri? Yang pertama, kita bisa mencegah anemia dengan makan makanan kaya protein dan zat besi seperti telur, ikan, daging, ayam, dan sayuran hijau. Makan buah dan sayur yang kaya vitamin C, E, dan A seperti jambu biji, pepaya, jeruk, dan mangga. Sebaiknya hindari konsumsi zat penghambat penyerapan zat besi seperti kopi dan teh. Selanjutnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan jika menderita anemia. Minumlah TTD atau tablet tambah darah secara teratur 1 tablet setiap minggu. Setiap remaja akan mendapatkan 48 kapsul untuk 1 tahun. Setiap remaja putri disarankan untuk minum 1 tablet per minggu selama 1 tahun. Yang kedua, periksakan anemia di pusat pelayanan kesehatan terdekat atau dengan cek kadar hemoglobin. Yang ketiga, bila anemia yang diderita parah, lakukan transfusi darah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi TTD. Hindari minum TTD bersamaan dengan susu hewani karena akan menurunkan penyerapan zat besi di lambung. Yang kedua, teh dan kopi karena dapat mengikat zat besi sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh. Yang ketiga, tablet kalsium dosis tinggi dapat menghambat penyerapan zat besi. Yang keempat, obat sakit mah akan menghambat penyerapan zat besi di lambung. Ingat, bila ingin mengkonsumsi makanan atau obat tersebut, sebaiknya dijeda 2 jam sebelum dan 2 jam sesudah mengkonsumsi TTD. Bagaimana cara mengkonsumsi TTD? 1. Jangan lupa makan makanan yang bergizi sebelum minum TTD. Yang kedua, minum TTD dengan air putih. Yang ketiga, makan jeruk atau jus yang kaya vitamin C supaya penyerapan TTD lebih efektif. Yang keempat, jangan minum TTD dengan teh, kopi, atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi. Ada beberapa efek samping penggunaan TTD yang perlu kalian ketahui dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama, bila dosis yang diminum di atas 60 mg mungkin akan mengakibatkan ulu hati tidak nyaman, mual, diare atau sembelit. Jika ini terjadi, suplemen harus dikonsumsi dengan makanan. Yang kedua, suplemen vitamin C dosis tinggi tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan TTD, karena ini kemungkinan akan menyebabkan nyeri ulu hati bertambah. Yang ketiga, kotoran atau feses bisa menghitam, tetapi ini tidak berbahaya dan TTD harus tetap dilanjutkan. Bila efek samping tersebut muncul, jangan khawatir karena kondisi ini akan berkurang saat tubuh sudah menyesuaikan. Dan ingat, minumlah TTD setelah makan.
Bagaimana cara mendapatkan TTD pada saat masa pandemi COVID-19 sekarang? Kalian dibekali TTD dari sekolah, minum 1 tablet per minggu. Bila tidak punya TTD, hubungi pihak sekolah atau puskesmas. Atau bisa beli di apotek, tapi ingat tetap jaga jarak aman dan gunakan masker saat keluar rumah ya. Jangan lupa kalau sudah minum, isi buku di rapor kesehatan yang kalian punya. Jika pandemi sudah lewat, kalian bisa minum kembali TTD di sekolah. Remaja sehat, bebas anemia.